Saya diundang memberikan ceramah halal bil halal di Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Beberapa tahun yang lalu lah, jauh sebelum COVID. Ketika saya duduk, di sebelah saya ada seorang syekh, namanya Syekh Sya'ban, orang Mesir, yang menjadi dosen diperbantukan di Fakultas Tarbiyah, Qismul Lughah Al-Arabiyah, Department of Arabic Studies. Sambil bercanda-canda saya tanya, Syekh, hal anta ta'rif ma huwa halal bil halal? Lama ditengoknya wajah saya. Dia jawab, ya Sayyidal Amin, ma arabtu hadzal istilah min qabl. Saya tanya, Prof, saya tahu nggak apa itu halal dan halal? Dia jawab, Sayyidul Amin, seumur hidup saya baru hari inilah saya kenal istilah halal. Jadi kalau halal bil halal itu tidak dipahami oleh orang Arab dan sangat dipahami oleh Sivitas Akademika Universitas Hangtua, artinya kemampuan bahasa Arab kita sudah lebih hebat dari orang Arab. Itulah kita. Tapi yang ingin kita lakukan itu bukan istilah, tapi hakikat, inti. Kalau Profesor Saprinaldi sangat paham itu, hukum itu penting. Ada environmental law, ada macam-macam. Tapi biasanya kaji pemutus dari hukum itu adalah filosofi of law, falsafah hukum. Mau kemana hukum ini dibawa? Maka dalam falsafah hukum Islam itu sangat jelas, membebaskan orang bersalah karena tidak ada bukti itu lebih diutamakan dari menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi disitulah the essential of justice, sehingga kebenaran betul-betul ada di atas segala-galanya. Di perguruan tinggi tentu halal bil halal berbeda dengan di tempat yang lain. Kalau Pak Karno dulu tahun 62-an sudah mulai mengadakan halal bil halal. Caranya di hari raya yang kedua, penduduk Jakarta dipersilakan datang ke Istana Negara, bersalaman dengan Presiden, ya, makan ketupat sama-sama, makan lemang sama-sama. Artinya menunjukkan bahwa istana itu sesungguhnya adalah rumah besar bangsa Indonesia. Dulu saya tengok Mahathir Muhammad juga melakukan hal yang sama. Kalau di Malaysia namanya rumah terbuka. Kalau zaman kita dulu halal bil halal, tapi kemudian ditukar menjadi open house. Sekarang alhamdulillah balik lagi kita gunakan istilah lama yang disebut dengan halal bil halal. Kalau untuk pemuka-pemuka masyarakat, pemimpin-pemimpin negara, tentu halal bil halal ini hanya sampai pada level silaturahmi. Tapi bagi kita di perguruan tinggi, tentu halal bil halal tidak hanya sampai di level silaturahmi. Kalau menggunakan istilah Profesor Din Samsudin, ada level lain yang harus kita jajaki, kita tempuh dan kita lewati. Yang pertama, silaturahmi. Kita menerapkan hubungan sesama kita. Tapi kalau untuk perguruan tinggi masuk ke level yang kedua yang disebut dengan silatul fikri. Disinilah kita berdiskusi. Seperti dikatakan Profesor Saprinaldi tadi, kita berdiskusi, berbicara tentang masa depan kita, tentang
dikti yang ke-12 yang kita harapkan, yang itu menjadi pusat pelayanan untuk perguruan tinggi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Jangan sampai ini sekedar menjadi utopia, tapi betul-betul menjadi realita. Saya tanya juga dengan gubernur, apa masalahnya lagi Pak? Semuanya siap. Kalau masalah dana kita oke, masalah apa semua kita oke. Saya bilang Pak, ini bukan menyangkut program kerja Pak Saprinaldi, tapi keberadaannya itu merupakan marwah Riau. Lalu dia bilang dengan saya, tinggal satu pendekatan saja lagi nampaknya yang mungkin. Semua yang kita lakukan sudah saya lakukan, yaitu pendekatan politik. Kalau sudah bicara tentang pendekatan politik, tentu sesuai saya dengan apa yang dikatakan Pak Saprinaldi tadi. Siapapun rektor-rektor, siapapun ketua-ketua yang punya hubungan politik dengan anggota-anggota DPR, DPR RI, DPD atau siapa saja ya harus saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk mensukseskan program yang menjadi cita-cita kita bersama. Kalau ini betul-betul kita lakukan, saya yakin tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada laut yang luas, dan tidak ada lembah yang dalam. Kita akan sampai juga kepada apa yang kita cita-citakan. Jadi Silatul Fikri ini luar biasa. Hanya pertemuan sebentar antara Pak Saprinaldi dengan beberapa tokoh dari beberapa pimpinan dari Universitas Hang Tuah, acara halal bil halal bisa dilaksanakan. Padahal pertemuannya itu pertemuan sesaat saja, apalagi kalau pertemuan itu pertemuan yang betul-betul kita seriusi. Cita-cita kita ke depan, asosiasi perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau ini sekurang-kurangnya kalau tidak bisa menjadi asosiasi yang terbaik di Indonesia, sekurang-kurangnya dia menjadi contoh untuk seluruh asosiasi yang ada di Pulau Sumatera. Kalau ini bisa kita lakukan, jadi saran beliau tadi yang menyatakan kita perlu mengadakan semacam kunjungan kerja, kalaupun tidak disebut dengan studi banding ke negara jiran seperti Malaysia, itu penting sekali. Kalau memang itu dilaksanakan, salah satu tempat yang sangat bagus dan sesuai untuk kita kunjungi itu adalah kampus saya lama ketika mengambil program master dulu di Islamic International University. Ada dua hal yang bisa kita belajar di sana. Yang pertama, penggunaan bahasa asing. Karena di situ memang bilingual, Arab dan Inggris. Bagaimana itu bisa kita jadikan semacam tempat kita belajar. Minimal kalau kita di Riau ada dua bahasa juga, Indonesia dengan Inggris misalnya, atau Indonesia dengan Arab, tapi mungkin lebih familiar Indonesia dengan Inggris. Yang kedua, Islamic International University itu satu universitas dengan falsafah pendidikan yang sangat luar biasa, yang kita kenal dengan Islamization of Knowledge. Di Indonesia rata-rata orang lebih cenderung menggunakan integrasi ilmu pengetahuan. Pak Nazir dengan konsep integrasinya sendiri, Profesor Amin Abdullah dengan konsep integrasinya sendiri, di UIN Jakarta Pak Jumardi Ajra dengan konsep integrasinya tersendiri. Lalu bagaimana konsep integrasi antara ilmu dan agama yang sesuai kita gunakan di perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau? Tentu
UIR memiliki peran yang sangat penting. Sebab saya termasuk yang suka juga bertanya-tanya dengan orang-orang tua kita di Riau bahwa UIR ini memang tujuannya ke sana. Dia kampus perjuangan bagaimana menanamkan nilai-nilai agama ke dalam sistem pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Bagi saya ini luar biasa kalau kita bisa berkunjung ke sana. Tapi sebaiknya Pak Ketua ditentukan saja kapan berangkatnya, sehingga kita bisa merencanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak semua perguruan tinggi memiliki pendanaan yang kapan saja bisa berangkat, sehingga mereka bisa menyiapkan. Kalau sekarang kita tapi kalau saya justru lebih suka bulan November, karena pada waktu itu ulang tahunnya Rektor UIR, jadi biaya kita bisa ditanggungnya. Jadi itu bisa kita apakan lah. Dengan itu halal bil halal di perguruan tinggi yang pertama, yaitu halal bil halal, silaturahmi, yang kedua silatul fikri. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah silatul amali. Bagaimana kita bisa punya hubungan yang akrab dalam bekerja. Kelebihan-kelebihan yang ada di UIR harus kita salin. Kita modifikasi, di UMRI kita modifikasi, di UNIRA kita modifikasi, di Hang Tuah dan di universitas serta sekolah tinggi yang lain. Demikian juga kita sangat yakin dan percaya universitas-universitas swasta yang lain, sekolah-sekolah tinggi yang lain itu pasti punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Dalam istilah kerennya dikatakan kita harus menjadi center for excellence. Setiap kita harus memiliki sesuatu yang patut dibanggakan, sesuatu yang patut dihandalkan. Pasti ada. Mungkin dari Universitas Hang Tuah kita belajar tentang keharmonian antara rektor dengan yayasan. Mungkin dari UIR kita belajar tentang integrasi keilmuan dan keagamaan dan pengembangan jurusan-jurusan yang hari ini UIR luar biasa. Sudah ada program studinya yang tidak sekedar mendapat predikat A, B atau macam-macam, tapi sudah mungkin sampai pada level yang diakui oleh dunia. Bagaimana bisa mendapatkan hal seperti itu? Maka kita tidak akan merasa malu untuk belajar dari yang bersangkutan. Demikian juga dengan sekolah tinggi yang lain. Ada Universitas Pahlawan di Bangkinang, ada Staidinia, ada macam-macam lah, yang semuanya itu kita yakin memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Jadi kalau andai kata silatul amali itu dilakukan, maka setiap kita punya tempat belajar, setiap kita punya tempat bertanya, dan setiap kita bisa saling sempurna menyempurnakan, lengkap melengkapi. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau sudah sampai pada level ini, akan terasa bahwa asosiasi kita ini bukan sekedar asosiasi, tapi merupakan satu bentuk keluarga besar. Kalau istilah Pak Din itu, ini yang disebut dengan silatul qalbi, persatuan hati kita. Sebab kalau segala sesuatu sudah dimulai dari hati, yakinlah tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Pendekatan
dari hati ke hati ini memang luar biasa indahnya. Makanya di Amerika lobi-lobi itu lebih penting dari rapat-rapat formal. Sebab masalah yang besar itu bisa diselesaikan pada lobi-lobi kecil. Karena tidak semua permasalahan besar bisa diselesaikan dalam rapat-rapat besar. Ketika sudah rapat besar, setiap orang akan menunjukkan ego masing-masing itu. Sehingga menegakkan benang basah pun dia mau itu. Tapi kalau bicara dalam grup yang kecil dari hati ke hati, maka segala sesuatu pasti bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Inilah konsep yang luar biasa yang bisa kita petik dari halal bil halal dalam perspektif perguruan tinggi. Kita mulai dari silaturahmi, kita teruskan ke silatul fikri, kita lanjutkan dengan silatul amali, dan kita tutup dengan silatul qalbi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita di perguruan tinggi swasta tidaklah seperti di perguruan tinggi negeri. Kalau di perguruan tinggi negeri itu tidak ada mahasiswanya, aman. Di UIN Suskaryau itu ada satu jurusan di tempat saya mengajar di Fakultas Usuluddin yang pernah tidak ada mahasiswanya mendaftar, jurusan perbandingan agama. Saya pernah disuruh mengajar filsafat ilmu di situ, mahasiswanya cuma 2 orang. Untung dua-duanya perempuan. Kalau sepasang langsung saya nikahkan. Jadi ada 2 orang. Jadi akhirnya kita lebih banyak berdiskusi saja. Mau presentasi yang akan menanggapi itu juga orangnya. Ada 2 orang. Jadi saya katakan pada waktu itu, di dunia sekarang justru program yang sangat hebat-hebatnya itu adalah interfaith dialog. Di mana-mana luar biasa. Bahkan Profesor Dr. John S.L. Pesito itu diangkat menjadi Presiden Interfaith Dialog yang berpusat di Amerika Serikat. Profesor Din Samsudin diangkat menjadi Presiden Interfaith Dialog for Interreligion, dialog antar agama yang berpusat di Vatikan. Luar biasa geliatnya, dialog antar keyakinan, dialog antar agama, dan isu-isu yang berkembang di dunia ini, ya isu-isu seperti itu. Betapa anehnya jurusan kita yang memang mendidik orang untuk agree to disagreement, agree to disagree, itu sepi peminat. Ada sesuatu yang salah ini. Kita tidak berhasil membumikan isu-isu global kena kerana lokal. Kalau kita berhasil membumikan isu-isu global ke ranah lokal, saya yakin peminatnya luar biasa. Bahkan yang paling aneh itu Islamic International University itu nomor 33 prodinya yang terbaik di bidang comparative of religions. Yang nomor 1 dan nomor-nomor yang banyak itu justru di Australia, di Kanada. Kenapa di Barat? Dialog antar agama, dialog antar keyakinan itu sesuatu yang sangat diminati. Di tempat kita kok sesuatu yang sangat dihindari. Alhamdulillah, sekarang walaupun tidak seperti jurusan yang lain, jurusan itu sudah bisa mendapatkan setiap tahun itu paling tidak 1 lokal penuh mahasiswa baru. Jadi hal-hal yang seperti ini memang sangat penting untuk kita diskusikan itu. Jadi beda, walaupun tidak ada mahasiswa cuma 2,
yang dosen itu akan tetap terima gaji. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap jurusan di Universitas Hang Tuah mahasiswanya cuma 5, itu apa yang terjadi? Itu berat sekali. Universitas swasta ini menanggung beban pemerintah, tapi tidak dibantu oleh pemerintah pada porsi yang sesungguhnya. Kita membantu negara mencerdaskan kehidupan rakyat, tapi tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Sehingga banyak universitas-universitas swasta yang nakal itu, yang mereka bukan menjadi pusat intelektual, tapi justru menjadi pusat peternakan intelektual. Bagi mereka yang penting duit, datang mendaftar, kapan belajar, kalau perlu dibentuk tim pembuatan skripsi, tim penguji skripsi yang malam hari sudah mengadakan ujian khusus skripsi yang besok hanya tinggal pengulangan saja lagi. Ini tentu yang kita sebut dengan pelacuran intelektual. Tapi antara pelacur intelektual dengan pelacur biasa tidak jauh berbeda. Demi untuk survive itu tetap juga harus dilakukan. Tentu ini akan berdampak yang sangat menyakitkan untuk alam ilmu pengetahuan dan ranah perguruan tinggi. Akan tetapi memang kadang-kadang itu merupakan pilihan yang sangat sulit. Oleh sebab itu memang untuk bisa berjuang, untuk bisa survive, kalau menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita memang harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, ikhlasun niat. Niat itu mesti ikhlas. Untuk apa kita bangun perguruan tinggi ini? Ini untuk kita atau untuk bangsa? Kalau untuk kita, umur kita 70 tahun selesai. Tapi umur bangsa ini kita berharap sampai hari kiamat tetap berlanjut. Kalau sudah sampai ke situ, maka akan muncullah pribadi-pribadi yang ikhlas, yang berupaya sekuat tenaga, yang berupaya sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik bagi universitasnya. Dosen-dosen berpikir seperti itu, kepala prodi berpikir seperti itu, dekan-dekan berpikir seperti itu. Dalam benak mereka hanya punya satu deklarasi: hidup adalah how to give more, not how to take more. Hidup bagaimana memberi yang terbaik, bukan bagaimana mengambil yang terbaik. Sebab kalau niat kita ikhlas, yakinlah Allah pasti memberikan jalan min haitsu la yahtasib yang tidak pernah kita pikirkan. Orang selevel Profesor Saprinadi, kalaupun tidak dipakai oleh UIR jadi rektor karena tidak ada periode yang ketiga, bagi saya untuk beliau mengembangkan ilmu pengetahuan terlalu banyak universitas-universitas yang lain yang akan mengambilnya. Bahkan kalau diperlukan, Universitas Muhammadiyah Riau tidak bersedia mengambil beliau dari rektor. Ada masalah gitu. Jadi bagi kita keilmuan ini kan harus terlepas dari apa istilah filsafatnya, waktu, time, space, time and matters, ya. Waktu, ruang dan jarak itu. Beliau punya kemampuan, beliau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang, dan beliau tidak mencari kursinya sebab beliau sudah memiliki kursi sendiri. Begitulah profesor-profesor yang lain yang memang kalau memiliki keilmuan dan keikhlasan, Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Yang kedua, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di samping ikhlas niat, kita di perguruan tinggi ini harus tarbiyatun nafs. Tarbiyatun nafs itu kalau diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris mungkin bisa disebut dengan long life education. Belajar terus menerus. Sebab perubahan seperti kata Pak Rektor Uni apa tadi, Hang Tuah tadi, perubahan itu terus terjadi. Saya saja Pak, walau masih muda, melihat aturan-aturan yang berubah itu sakit kepala saya Pak. Kita disuruh, anak-anak kita disuruh tamat 4 tahun. Yang masuk dengan yang tamat harus begini banyak macam-macam. Dia lupa kalau kita universitas swasta ini input kita tidak sama dengan negeri. Input UGM, input UI, input Diponegoro, input Unpad, itu orang-orang yang bagus. 4 tahun digodok, outputnya pasti bagus. Sementara kita itu rata-rata orang yang menjadikan tempat kita belajar ini pilihan ketiga, pilihan keempat. Saya ingat itu Profesor Muhammad Diah, M. Diah, ketika dia direktur UMRI, kami mendialogkan itu. Bagaimana ini Pak? Kenapa tidak sebanding input dan output kita ini? Ananda katanya, berbeda dengan yang lain-lain. Input kita ini sampah. Bagaimana bisa membuatnya jadi permata? Oleh karena itu kita pikir saja bagaimana sampah ini bisa menjadi kompos katanya. Sebab itulah yang bisa didayakan dari sampah. Tapi kalau orang masuk UIR 4 tahun dididik, orang masuk UI 4 tahun dididik di UI, keluar tidak jadi apa-apa, itu memang kelewatan itu. Sebab inputnya luar biasa, tentu outputnya luar biasa. Kita paling-paling hanya bisa inputnya biasa dan keluarnya luar biasa. Atau inputnya tidak biasa, maka outputnya biasa-biasa saja. Lalu saya tanya pada beliau, dan ini dia sampaikan menjelang beliau meninggal dunia. Dan ini mungkin menjadi pengajaran lah bagi para rektor, para ketua yang hadir pada saat ini. Lalu solusinya bagaimana Pak? Kita tahu input kita jelek. Bagaimana agar output kita minimal lebih bagus? Jawabnya, kita tidak bermain di input Ananda, tapi kita bermain di proses. Kita bermain di proses. Prosesnya ini yang harus betul-betul kita jaga dengan sebaik mungkin. Maka untuk proses ini yang disebut dengan tarbiyah nafs. Para dosen, para sivitas akademika yang lain tidak berhenti untuk belajar. Sebab selagi mereka manusia pasti bisa dibentuk. Bagaimana caranya itu tergantung kepada tukang masaknya. Saya pergi ke Thailand, terkejut saya. Kalajengking pun dimasak orang, lipan dimasak orang. Kalau bahasa kampung kami si pasang. Di sini tidak kita makan itu. Kata kawan yang makan enak pula rasanya. Oh ternyata masakan itu sering akan menjadi luar biasa karena tukang masaknya juga luar biasa. Mungkin ini yang dikatakan oleh Pak Dia, prosesnya itu sangat penting. Yang ketiga, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa. Setiap kita punya 2 anak. Anak biologis dan anak ideologis. Anak biologis, anak yang lahir dari darah daging kita. Sementara anak ideologis, anak yang akan melanjutkan ide dan pemikiran kita. Anak biologis itu tinggal di rumah kita. Setiap hari kita jumpa di rumah. Sementara anak ideologis itu selalu kita temukan di sekolah kita, di universitas kita, di lokal belajar kita. Sebagaimana kita berharap anak-anak biologis kita itu berhasil dalam hidupnya sewajarnya. Seperti itu juga kita berharap anak-anak ideologis kita juga berhasil dalam hidup dan kehidupannya. Maka ketika kita masuk ke dalam kelas, jangan sekedar ada transformation of knowledge, tapi yang paling penting ada transformation of values. Ada nilai-nilai yang kita tanamkan.
Seorang dosen, dia sudah berperan sebagai seorang ayah. Dia mengajarkan ilmu, tapi dia juga mengajarkan nilai-nilai. Sehingga anak-anak itu memang betul-betul bergabung 3 hal dalam dirinya yang kita kenal dengan triple H, head, heart, and hand. Head, otaknya kita isi dengan ilmu, otaknya kita isi dengan wawasan, otaknya kita isi dengan pengetahuan. Tapi jangan lupa ada heart. Di sini ada keyakinan, di sini ada ideologi, di sini ada keimanan. Yang paling penting lagi ada hand, skill. Di sini ada berbagai macam keterampilan. Kalau ketiga hal ini mampu ditularkan oleh para dosen, mampu ditularkan oleh siapa saja di perguruan tinggi, maka proses tazkiyatun nafs itu akan betul-betul menjadi kenyataan. Seorang dosen harus menyadari bahwa dia produk masa lalu, tapi anak-anaknya, mahasiswanya adalah produk masa depan. Tugas mereka mengantar para mahasiswa itu ke pintu gerbang masa depannya. Kalau muncul keikhlasan, sifat kebersihan jiwa yang seperti ini, yang melakukan sesuatu tidak lagi karena sesuatu, tapi didorong oleh hati nurani yang paling dalam, maka insya Allah. Dan yang terakhir, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang paling penting itu adalah tanzim. Adanya planning yang jelas. Mau kemana asosiasi kita ini? Tahun pertama apa yang kita bikin? Tahun kedua apa? Nanti yang terakhir bagaimana? Mau kemana UMRI? Mau kemana UNILA? Mau kemana UIR? Mau kemana Hang Tuah? Tujuan akhir kita ini kemana? Planning itu penting. Sebab kita harus punya kiblat dalam melakukan sesuatu. Kata orang kampung Pak Saprinaldi, failing to plan is planning to fail. Gagal merencanakan berarti sudah merencanakan sebuah kegagalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.